Shalom Jemaat GPB Petra Bogor, tak lama lagi GPB Petra akan berulang tahun ke-40. Untuk merayakan ulang tahun GPB Petra Bogor, kami selaku panitia mengundang jemaat untuk ikut berpartisipasi lomba TikTok yang akan diadakan pada tanggal 27 November sampai dengan 5 Desember 2021. Info selengkapnya akan diberikan melalui warta jemaat dan koordinator sektor masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan penjelasan mengenai ibadah keluarga pada malam hari ini. Yang pertama, ibadah keluarga yang dilaksanakan secara daring pada malam hari ini terkoneksi juga di channel YouTube GPIB Petra Bogor mulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. 2. Jemaat agar menyiapkan perlengkapan ibadah yaitu Alkitab dan tempat untuk menaruh persembahan. Yang ketiga, di bagian tata ibadah yang ada di arahan berdiri bisa dilakukan jika jemaat memungkinkan untuk berdiri. Apabila tidak memungkinkan, jemaat bisa duduk. Selamat beribadah. Jemaat, mari kita mulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Roh Kudus telah menghimpun kita kembali malam ini untuk beribadah bersama keluarga secara daring dari rumah masing-masing hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk memulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 39, bait yang pertama. Saudara-saudara seiman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti muka bumi. Engkau menciptakan malam sebagai waktu istirahat manusia. Ke dalam kehidupannya, Kau karuniakan rahmat dan sukacita. Kau hiasi hidupnya dengan berbagai kebaikan. Itulah sebabnya manusia bersyukur kepadamu, ya Bapa segala ciptaan. Sebelum beristirahat, mereka berhimpun sejenak untuk mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau adalah Gembala dan Bapa bagi mereka. Datang dan sucikan ibadah ini, dan perdengarkan suara-Mu, agar hati dan pikiran mereka menikmati kedamaian dalam perjumpaan dengan Dikau, ya Allah Maha Kudus. Amin. Marilah kita akan membaca pujian berbalasan yang diambil dari Mazmur 111. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 10 dibacakan secara silih berganti. Saya akan membacakan tulisan yang tercetak keluar, jemaat membacakan tulisan yang tercetak ke dalam. Haleluya, aku mau bersyukur kepadamu, Tuhan, dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya,
dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Sebab titahnya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangan-Nya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema perundungan kita pada malam hari ini adalah menyampaikan keputusan-keputusan. Dengan mengambil bacaan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Tuhan, pada malam ini kami akan mendengar sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati hamba yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu ini. Tuhan tolong agar apa yang hamba sampaikan dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, terambil dari Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat keempat sampai dengan 10 yang menyatakan, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke dalam Bitinia, tetapi Roh Kudus Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana.
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika membaca kitab Kisah Para Rasul, kita akan menemukan kisah dan peristiwa yang menggambarkan perjuangan, teladan, ketaatan para rasul ketika mereka mengabarkan Injil, termasuk juga bagaimana mereka menata pelayanan agar berjalan teratur dan juga berkembang. Contohnya kita bisa temukan dalam pasal yang ke-6 tentang 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Bacaan kita malam ini juga bagian dari bagaimana para rasul menata pelayanan. Ketika di Antiokhia masuk ajaran yang mengharuskan sunat agar bisa diselamatkan, Paulus dan Barnabas melawan dan membantah, dan akhirnya membawa masalah itu ke Yerusalem untuk dibicarakan oleh rasul-rasul dan penatua. Singkat kata, sesudah berlangsung beberapa waktu lamanya, para rasul dan penatua sepakat dan memutuskan untuk mengirim utusan, yakni Yudas yang disebut Barsabas dan Silas, yang bersama-sama Paulus dan Barnabas akan menyampaikan pengajaran yang tepat, menyampaikan keputusan-keputusan para penatua dan para rasul, sehingga jemaat tidak digoyangkan oleh ajaran sesat. Meski di tengah jalan terjadi perbedaan pendapat antara Paulus dan Barnabas, sehingga keduanya berpisah, hal ini tidak menghalangi upaya para rasul untuk terus mengajar, dan memberitakan Injil. Paulus berangkat ke Syria dan Kilikia, sementara Barnabas pergi ke Siprus. Ini bisa kita baca dalam pasal yang ke-15, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagian yang kita baca malam ini pada pasal yang ke-16 ayat 4 sampai dengan 10 mengisahkan tentang pelayanan Paulus yang didampingi Silas dalam tuntunan Roh Kudus. Pada bacaan ini dikatakan bahwa Paulus dan Silas berkeliling dari kota ke kota untuk menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil oleh para rasul dan penatua-penatua di Yerusalem, supaya semua orang percaya, tahu dan diteguhkan dalam iman bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya diselamatkan. Dan keselamatan itu, Bapak Ibu, tidak dibatasi oleh kebangsaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sebaliknya, oleh iman kepada Kristus, orang percaya disatukan dalam persekutuan gereja yang kudus dan am. Kita perhatikan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Paulus dan Silas membuka hati untuk mendengar tuntunan Roh Kudus. Kemanapun Roh Kudus mengutus, mereka pergi. Ketika mereka bermaksud ke Bitinia, Roh Kudus justru mengarahkan Paulus dan Silas ke Makedonia. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa membaca di ayat-ayat selanjutnya. Injil menjangkau banyak jiwa dan jumlah orang percaya terus bertambah.
Injil juga diterima Lydia, seorang penjual kain ungu. Kain yang sangat mahal harganya. Injil juga menyentuh kepala penjara di Filipi, kota pertama di wilayah Makedonia. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa keputusan-keputusan yang telah diambil oleh para penatua dan rasul-rasul di Yerusalem telah disampaikan oleh Paulus dan Silas dalam tuntunan roh, berhasil meningkatkan jumlah orang percaya. Artinya, makin banyak orang yang bisa diselamatkan dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bicara tentang pelayanan dan pekabaran Injil, maka sesungguhnya kita bisa mulai dari lingkup yang paling kecil, yakni keluarga. Jika kita beribadah malam ini merupakan bagian dari kita memperlengkapi diri untuk melayani dalam peran kita masing-masing. Sebagai ayah, sebagai ibu dalam rumah tangga, bahkan sebagai anak yang Tuhan amanatkan untuk menjadi saksi dan menyampaikan kebaikan Tuhan, sehingga keluarga menjadi gambaran gereja Tuhan. Dalam lingkup yang lebih luas, sebagai bagian dari GPIB Jemaat Petra Ciluar Bogor, kita juga dipanggil untuk melayani dan bersaksi, menjadi saksi Tuhan dalam peran kita masing-masing sebagai presbiter, pelayan, dan pengurus di unit-unit misioner, ataupun sebagai bagian dari anggota pelayanan kategorial. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berkaitan dengan itu semua, apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan malam hari ini? Yang pertama, penata layanan itu sesuatu yang penting. Penata layanan yang baik menghasilkan keputusan-keputusan yang bijak. Untuk bisa membuat suatu tujuan tercapai, perlu adanya pengaturan. Untuk itu, diperlukan kesediaan untuk duduk bersama, untuk berpikir, bekerja sama dalam kesehatian, sehingga dapat diputuskan langkah-langkah yang akan diambil agar pelayanan dapat memberi dampak yang diharapkan. Dan yang kedua, keputusan yang dihasilkan juga harus menjadi patokan dan arah pelayanan. Perbedaan pendapat mungkin saja terjadi, tetapi ketika menjalankan suatu keputusan, perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan pelayanan yang dipercayakan. Seperti Paulus dan Barnabas, mereka berbeda pendapat, memutuskan menempuh jalan yang berbeda, tetapi tetap mengabarkan pemberitaan Injil. Dan yang ketiga, untuk berhasil, ada satu lagi Bapak Ibu, dan ini yang paling penting. Mendengar panduan roh. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Kita sudah melihat contoh keberhasilan dari apa yang namanya ketaatan kepada kehendak Tuhan melalui kisah Paulus dan Silas. Tetapi jangan lupa, contoh ketaatan yang memberi dampak luar biasa adalah ketaatan Kristus pada kehendak Bapanya yang memberi Paulus dan para rasul isi dari pelayanan mereka yang akhirnya sampai juga pada kita, orang percaya yang bersekutu saat ini di masa pandemi. Tantangan dan mungkin saja perselisihan bisa saja
ada dan terjadi. Tetapi kepatuhan terhadap perintah Tuhan harus menjadi yang utama, sehingga tantangan dan hambatan tidak menghentikan langkah sebuah persekutuan untuk terus menjalankan amanat Tuhan. Kita percaya dalam tuntunan Roh pasti ada solusi dari setiap situasi konflik. Dalam tuntunan Roh pasti ada jalan untuk setiap hambatan. Bahkan dalam tuntunan Roh pasti ada berkat dan buah-buah pelayanan yang nyata. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, sebagai bagian dari GPIB, kita tentu mendengar bahwa persidangan Sinode ke-21 telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2021. Dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus, para perutusan yang bersidang dapat melahirkan keputusan-keputusan gerejawi yang bertalian dengan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus, yang berfungsi untuk meneguhkan pelayanan jemaat sehari-hari, menguatkan iman dan perbuatan yang selaras dengan kehendak Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Sebagai bagian dari jemaat yang disatukan Tuhan dalam GPIB, mari kita menopang dan mendukung serta mendoakan agar kinerja di arah sinodal bersama jemaat-jemaat dapat terus mengabarkan kabar baik kepada semua orang di dalam dan di luar jemaat GPIB, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Kita berharap para pelayan yang memimpin gereja Tuhan dapat saling menopang dan membangun persekutuan, juga jemaat dapat saling mendukung dan melengkapi dalam pelayanan, sehingga kehadiran GPIB dapat menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan. Ada ungkapan, think globally, act locally. Kita berpikir secara global atau luas, tetapi bertindak dalam kapasitas kita. Yang menyatukan adalah misi, tetapi kita bergerak bersama dalam porsi atau kapasitas kita masing-masing. Mari kita memulai dari keluarga kita. Ketika kita ingin menjadi keluarga Kristen yang bersaksi, maka ayah harus mengambil perannya sebagai imam dalam keluarga. Ibu-ibu mengambil perannya sebagai tiang doa, pendidik yang utama dan pertama, sehingga anak-anak dapat disiapkan dan pada saatnya ikut dalam pelayanan dan kesaksian sebagai bagian dari persekutuan. Kita ingin menjadi gereja Tuhan yang bersaksi. Presbiter harus menjalankan tugasnya, unit-unit misioner menjalankan fungsinya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ketika semua bergerak bersama ke arah dan tujuan yang sama, niscaya ada harmoni yang mendukung kemajuan pelayanan. Sebagai bagian dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat Petra Siluar Bogor juga mengambil perannya sendiri. Kita semua bergerak dalam misi bersama, dipandu oleh Roh Kudus, meneladani Kristus, hingga makin banyak orang yang boleh mengenal dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hal mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Sepanjang kita bersedia hidup dalam ketaatan kepada kehendak Bapa di sorga, kita pasti dimampukan menjalankan misi bersama. Kerjakan bagian kita dalam kesediaan taat dan patuh pada tuntunan Roh,
selebihnya Tuhan pasti sempurnakan dan melengkapi. Tuhan telah memilih dan menetapkan orang-orang yang diperkenankannya untuk suatu tugas bagi kerajaan Allah. Mari bersyukur untuk perkenanan itu dan sepanjang hidup bersedia dituntun dan diajar agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berhikmat, sehingga ketika kita melayani dan bersaksi dalam persekutuan di rumah, di gereja, ataupun dalam pelayanan kita dimanapun, kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi alat yang menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan atas dasar kasih-Nya memutuskan untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426 bait 1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena kau jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan yang begitu besar menyertai dan melingkupi kami. Kami memohon tuntunan Roh Kudus untuk menuntun dan membimbing kami agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan terbuka terhadap ajaran dan didikan Tuhan dalam hidup kami. Beberapa saat yang lalu Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar tadi dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari dengan tuntunan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk situasi yang sedang kami hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar COVID-19 sehingga harus isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan mampukan mereka, Tuhan kuatkan sehingga mereka dapat cepat pulih dan kembali kumpul bersama keluarga. Kami juga berdoa bagi pemerintah, tenaga medis, serta para ilmuwan yang sedang berusaha mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, serta rasa tanggung jawab kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Juga bagi mereka yang terkena dampak akibat adanya pandemi ini, khususnya dalam perekonomian, Tuhan berkati mereka, Tuhan mampukan dan Tuhan kuatkan agar mereka dapat tetap berharap kepada Tuhan saja. Karena kami yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami dan memelihara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan agar dapat memelihara kesatuan hati dalam melayani di tengah pandemi COVID-19. Berikanlah hikmat serta kebijaksanaan agar dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Panitia HUT Petra, perayaan Natal 2021 dan Paskah 2022. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam pelayanannya dan segala usaha mereka dalam pencarian dana,
Segala sesuatunya biarlah Tuhan turut campur tangan agar perayaan HUT, Natal, dan Paskah dapat terlaksana atas kasih dan sayang Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit dan yang dirawat di rumah atau dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan agar mereka dapat beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang dalam pergumulan yang tidak dapat kami ungkapkan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu dan Tuhan peduli akan apa yang jemaat hadapi, terkhusus jemaat GPIB Petra Ciluar. Tuhan Yesus, banyak lagi yang kami mau pohon dan minta kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya sebelum kami ucapkan satu persatu, Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 86, bait yang pertama. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Marilah berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu. Berkatilah dan pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan untuk membawa sukacita bagi semua orang. Demi Kristus yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk pada bagian amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kamu dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 126 bait yang pertama. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.